Pak, ada satu surah di dalam Al-Quran 114 surah, nama surahnya lain tapi maknanya lain. Surah apa itu? Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu semua pasti hafal. Nah, itulah Ustaz, surah yang selalu aku baca. Surah Al-Ikhlas itu namanya surah Al-Ikhlas, tapi di dalamnya tidak ada sedikit pun redaksi tentang kata ikhlas. Coba perhatikan, dari mulai ayat 1, 2, 3, dan 4, dia tidak ada berbicara tentang ikhlas. Beda dengan surah-surah yang lain. Contoh surah Al-Fil. Surah Al-Fil itu kan artinya gajah. Ada di situ berbicara tentang sejarah gajah, yaitu pasukan Abraha yang menunggangi gajah. Maka walaupun namanya surah Al-Fil, ada kalimat atau kata di situ diselipkan kata Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Al-Baqarah ada kata kalimat Baqarah. Inna Baqarata, ada Baqarah. Anas, qul a'udzu bi rabbil nas, ada kata Anasnya. Tapi surah Al-Ikhlas itu ibu bapak, dia meskipun ikhlas nama surahnya, tapi tidak ada di situ dicantumkan redaksi kalimat kata ikhlas. Kenapa? Karena ternyata surah Al-Ikhlas itu kata ulama ahli tafsir disebutkan surah tauhid, mengisahkan Allah. Kenapa kok ikhlas? Karena puncak seseorang itu disebut ikhlas, dia serahkan kepada Allah kalau dia sudah tidak lagi peduli dengan apa yang disampaikan oleh makhluk. Makanya Pak, kalau ada orang bersedekah, alhamdulillah ada infak di tahun jannah dari hamba Allah 5 juta. Itu kalau orang tak ikhlas tuh pasti akan bilang, tahu nggak, hamba Allah 5 juta aku tuh, itu beda kan? Itu disebut dengan sifat anania, ana aku. Makanya ibu, iblis itu dicampakkan dari surga gara-gara sifat anania. Anania itu mengakukan. Kalau nggak gara-gara aku, nah kan ada masjid di tahun jannah ini, aku yang bangunkan itu. Berarti Pak, aku itu. Kalau nggak gara-gara aku, akan mungkin ada lampu cantik ini sumbangan aku nih. Itu aku tuh bahaya. Makanya iblis itu dicampakkan. Dia iblis itu nama aslinya Azazil. Azazil itu sebelum Adam Allah ciptakan, dia makhluk yang taat kepada Allah Pak. Saking taatnya dia pernah menjadi imam dan makmumnya malaikat. Jadi Bapak bayangkan, makmum malaikat, makmumnya malaikat. Malaikat itu kan disebut dengan makhluk la ya'sunallaha ma amarahu, yang tak pernah tersentuh dosa besar maupun dosa kecil, malaikat. Beda dengan manusia. Manusia itu kadang-kala melakukan maksiat dosa besar, kadang-kala sering melakukan dosa kecil. Tapi kalau malaikat sami'na wa ata'na. Jadi Bu, ada malaikat itu dari awal penciptaan sampai hari kiamat Allah perintahkan sujud dari kerjaannya. Ya. Ada malaikat itu yang Allah perintahkan untuk jaga neraka, dijaganya neraka meskipun tidak ada atau belum ada penghuninya hari ini. Nama malaikatnya Malik. Mudah-mudahan kita tidak menghuni neraka. Ada malaikat itu Allah perintahkan untuk menjaga pintu surga. Dia jaga sekarang. Dalilnya mana? Ketika Nabi Mi'raj, Nabi menyapa malaikat Ridwan surga. Lalu Nabi melihat malaikat Malik yang tak senyum. Artinya malaikat Ridwan dan malaikat Malik hari ini lagi jaga pintu yang telah Allah tetapkan. Kenapa mereka melakukan hal itu? Karena memang tugas malaikat itu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami lakukan. Itu malaikat. Bayangkan ibu, malaikat jadi makmum kali itu dan Azazil jadi imam. Betapa dekatnya Azazil kepada Allah. Jadi kalau orang yang jadi imam itu sembarangan ya Pak. Imam masjid minta hujanan sembarangan, minimal bacanya bagus, makhrajul hurufnya fasih. Imam di Masjidil Haram itu pernah orang Indonesia Pak. Namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Minangkabawi orang Minang, tanah Sumatera Barat. Khatib, dia pernah menjadi imam dan khatib di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah, asli orang Awak
waktu itu Azazil dia jadi imam. Betapa dekatnya sama Allah. Kapan dia dicampakkan dari surga? Ketika dia katakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Gara-gara anak aku itu, iblis dicampakkan dari surga Allah. Ini bahaya itu, sifat anania, keakuan. Ini kalau nggak gara-gara aku nih, ini nggak akan mungkin ya. Ini aku semua. Tapi gara-gara aku itu, makhluk Allah yang mulia bernama Azazil berubah dari nama iblis. Jadi ibu bapak yang Allah muliakan, ikhlas itu puncaknya itu diserahkan sama Allah. Dia tak peduli lagi dengan apapun. Mau orang memuji, mau orang mencela, mau orang menghina, dia serahkan kepada Allah. Maka surah Al-Ikhlas itu kunci tauhid. Kita bedah. Pertama, apa kata Allah? Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada umatmu bahwa Allah Esa. Apa makna Esa? Kenapa nggak kalimat yang qul huwallahu wahid? Wahid itu kan satu. Di sini kan ada MBA ya Pak ya? Ada MBA. Wahidun satu, isnani dua. Kan gitu kan diajarkan kan? Salah satu tiga, ada yang arbaatun empat, khamsatun lima. Wahidun kan satu. Kenapa nggak qul huwallahu wahid? Kenapa kok ahad? Karena wahid itu masih bisa dibagi, tapi ahad tak bisa dibagi. Maka pantas ayat pertama Al-Ikhlas itu disebutkan tentang mengesahkan Allah yang Allah tak bisa dibagi. Ada makhluk Allah yang bisa dibagi, saking kecilnya namanya darah. Mithqala dzarratin syarran yarah. Darah itu paling kecil. Ada lagi ulama menyebut jauh harufa, lebih kecil lagi, tapi jauh darah itu makhluk kecil tak bisa bagi lagi, namanya darah. Jadi orang amalnya buruk itu dicatat walaupun sebesar biji sawi atau darah. Jadi ahad tak bisa dibagi. Cukupkah tauhid itu maknanya adalah mengesahkan Allah? Belum. Tapi dikuatkan dengan ayat kedua, Allahu Samad. Apa maknanya? Allah itu tujuan kita. Kita bergantung hanya kepada Allah. Maka dikunci dengan surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu bapak bacaannya harus pakai tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau pakai tasydid artinya hanya kepada mula Allah kami na'budu menyembah, dan hanya kepada mula Allah kami nasta'in minta pertolongan. Tapi kalau dihapus tasydidnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tahu artinya apa? Hanya kepada mula sinar matahari kami menyembah, dan hanya kepada mula sinar matahari kami minta pertolongan. Fatal. Jadi orang jadi imam itu sembarangan, karena Al-Fatihah rukun dari sholat. Jadi kalau orang tidak fasih baca Al-Fatihahnya, belajar. Jika ada Pak kalau di belakang lagi makmum, maaf kadang ada imam itu bukan menyebutkan beberapa suku, tidak. Kadang Pak mendoknya bahasanya Alhamdulillahirabbil alamin, itu fatal. Lalu bilang Ustaz, ini kan memang tradisi salah satu suku. Guru saya itu seluruhnya orang Jawa, fasih bacanya. Jadi tidak boleh kita bersandarkan mencari-cari pembenaran terhadap suku kita masing-masing. Ini harus belajar. Maka alhamdulillah ibu majelis taklim, kalau misalnya apa ada beberapa kajian harus ada tahsin. Tahsin itu mengulang-ulang bacaan. Jadi sekarang Pak, survei seluruh Indonesia yang dilakukan Dewan Masjid Indonesia menyebut bahwa angka orang yang nggak bisa baca Al-Quran di Indonesia itu hampir 70% yang nggak bisa baca Al-Quran. Dan itu orang-orang yang usia 25 tahun ke atas. Maka alhamdulillah ada beberapa daerah masjid yang buat khusus tahsin untuk bapak-bapak atau ibu-ibu. Kenapa? Karena mereka kalau digabungkan belajar ikhro sama anak-anak kadang gengsi kan, malu Ustaz, nggak mau lama saya belajar sama cucu saya, kan jadinya. Maka buatlah khusus untuk bapak-bapak atau ibu-ibu. Maka datangkan Ustaz. Kenapa? Banyak orang Pak baca Al-Fatihahnya, baca Al-Qurannya,
Saya Pak kalau majelis taklim sebelum ceramah kadang ada ibu-ibu tuh baca Yasin dulu. Baca Yasin. Gampang Pak melihat orang ini baca Yasin yang Arabnya atau tidak. Kan Yasin itu kan ada tulisan Arab, ada Latin, ada terjemahan kan gitu kan? Bukalah alam ahakilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Arabnya masih halaman 14 kalau nggak salah. Latinnya udah halaman selanjutnya. Jadi kalau orang mau baca Yasin, yang Latinnya pasti dia buka halaman selanjutnya, padahal Arabnya masih halaman sebelumnya. Nah itu baca. Berarti kalau saya pakai bapak udah buka halaman selanjutnya, berarti dia baca Latinnya. Kalau Latin dibaca fatal. Yasin, Latinnya apa? Ya asiin. Maka ya, masih ada betul ilmu di dalam jadi mungkin masih ada waktu belajar kita Al-Quran. Jadi kalau orang Pak baca Al-Fatihah yang fatal iya karena enggak tasdid, itu bisa fatal banget. Jadi belajar. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala katakan Allahus Samad, Allah adalah tujuan kita. Kita bergantung semata-mata kepada Allah, maka dikunci dengan kita menyebutkan setiap waktu ibadah sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Bu ada orang bertanya, Ustaz, gimana caranya biar khusyuk sholat? Khusyuk sholat itu Pak, salah satunya adalah hayati maknanya dalam hati. Dihayati, bukan diucapkan Pak, beda ya. Hayati maknanya dalam hati, bukan diucapkan maknanya. Contoh, Allahu Akbar, hayati dalam hati kita, Allah Maha Besar derajatnya. Jangan diterjemahkan pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Gimana orang bilang Allah gadang-gadang. Anda tahu nggak orang Betawi Allah gede banget. Ada kemarin viral kemarin bacaan ayat Al-Qurannya, sholatnya boleh pakai bahasa Nusantara. Tak betul. Bacanya harus bahasa Arab. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allahus Samad, Allah tujuan kita. Cukuplah di situ belum. Dikunci dengan ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Apa maknanya? Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Tidak beranak dan juga tidak diperanak. Berarti Allah bukanlah seorang ibu atau dia seorang ibu, atau Allah bukanlah seorang anak beranak diperanakan. Pokoknya Allah nggak melahirkan atau tidak dilahirkan. Kenapa? Karena ada sebagian pemahaman yang menyebutkan ada Tuhan Bunda, Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Maka Allah bantah dengan menyebutkan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanak. Maka dikunci dengan ayat terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa maknanya? Inilah yang sekarang jadi pertentangan dengan Islam. Kelompok Wahabi dengan ahli sunnah wal jamaah yang membedakan dia salah menafsirkan walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa walam yakul lahu kufuwan ahad? Allah tak sama sedikit pun dengan makhluk. Itu makna walam yakul lahu kufuwan ahad. Dikuatkan dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama sedikit pun dengan makhluknya. Apa maknanya? Kalau ada makhluknya seperti manusia duduk, saya kan lagi duduk, ibu lagi duduk, bapak lagi duduk, maka Allah mustahil duduk. Boleh bilang Allah duduk. Kalau ada manusia, makhluk Allah tidur, maka Allah mustahil tidur. Maka dalam ayat kursi disebut sinatu wala, Allah nggak tidur. Pokoknya apapun sifat makhluk, makhluk itu apa? Kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah disebut makhluk. Segala sesuatu selain Allah disebut makhluk. Jadi apapun yang dilihat itu makhluk. Contoh, ibu lihat kegelapan, maka gelap itu makhluk. Makhluk yang latif, yang tak tersentuh. Ada katif, ada latif. Ada yang tersentuh, ada yang tidak. Yang disentuh apa? Binatang bisa kita sentuh, air bisa kita sentuh. Segala sesuatu kita lihat itu makhluk. Angin makhluk, walaupun tidak bisa kita rasakan. Maka makhluk ini takkan mungkin sama dengan Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menciptakan makhluk. Sebelum Allah ciptakan makhluk, Allah sudah ada. Setelah Allah ciptakan makhluk, Allah tetap ada tanpa membutuhkan makhluknya. Itu dia. Maka anak-anak kita ini ajarkan sifat Allah, wujud,
Karena akal kita ini menjangkau hakikatnya Allah tidak akan bisa melebihi, karena Allah memberikan batasan terhadap akal kita. Contoh sederhananya, Allah menciptakan makhluk namanya ruh. Ibu, ruh itu apakah sepertinya sekarang ini? Contoh, ruhnya Muhammad As-Subli itu seperti ini enggak? Pakai kacamata, pakai baju? Enggak tahu. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang ruh. Qul, katakanlah wahai Muhammad bahwa ruh itu min amri Rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Aku memberikan ilmu terhadap ruh kepada manusia, kita hanya sedikit. Kira-kira apa yang kita ketahui tentang ruh? Ruhnya ketika dalam diri ini, maka tubuh ini jadi badan, kan begitu kan? Kalau ruh ini sudah terpisah dari badan ini, maka badan ini berubah menjadi mayat. Itu saja kita tahu kan? Atau yang kedua, kalau yang ngaji lebih dalam lagi, ruhnya orang beriman ilmiyin tempatnya, orang kafir sijjiyin tempatnya. Udah. Lebih daripada itu kita tidak bisa menjangkau hakikat ruh.